Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazung Anda, NIM 1506777. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis layanan BK, yaitu materi lanjutan dari minggu kemarin. Yaitu yang pertama adalah layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu, terutama dari guru pembimbing, dan atau membahas secara bersama pokok bahasan tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupannya sehari-hari dalam atau untuk perkembangan dirinya dan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan tertentu. Tujuan layanan bimbingan kelompok menurut Prayitno dan kawan-kawan tahun 2004 agar peserta didik dapat memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan tertentu untuk menunjang pemahaman dan mengembangkan kemampuan sosial, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Layanan bimbingan konseling berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan. Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseli atau klien. Isi kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Selanjutnya itu adalah layanan konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam pengembangan dan pertumbuhannya. Selain bersifat pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan. Layanan konseling kelompok menurut Prayitno dan kawan tahun 2004, layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok, dengan tujuan agar peserta didik dapat memperoleh kesempatan dan pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Layanan konseling kelompok berfungsi untuk pengentasan dan advokasi. Konseling kelompok menurut Sukardi Dewa Ketut tahun 2010 merupakan layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan pengentasan permasalahan yang di dalamnya melalui dinamika kelompok. Tujuan yang diinginkan mencapai dalam konseling kelompok pengembangan pribadi, pembahasannya pemecahan masalah pribadi yang dalam masing-masing anggota kelompok. Tujuan konseling kelompok meliputi melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak, melatih anggota kelompok agar dapat bertengkar rasa terhadap teman sebayanya, mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok, mengentaskan permasalahan kelompok. Selanjutnya itu layanan konsultasi. Layanan konsultasi sebagaimana dikemukakan oleh Prayitno dan kawan-kawan di tahun 2004 adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Konseling atau psikoterapi, sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada klien, tapi secara tidak langsung melayani klien melalui bantuan yang diberikan orang lain. Konsultasi yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. Menurut Kurnanto Edi tahun 2013, konsultasi yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakan dalam mengenai kondisi atau masalah peserta didik. Selanjutnya itu layanan mediasi. Layanan mediasi menurut Mulyadi tahun 2016, yakni layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat tuntaskan dengan konselor sebagai mediator. Layanan mediasi menurut Namora Lumungga tahun 2011, istilah mediasi terkait dengan istilah media yang berasal dari kata medium yang berarti perantara. Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih sedang dalam keadaan saling tidak cocok. Selanjutnya layanan advokasi. Layanan advokasi
Menurut Hikmawati Fenty tahun 2011, yaitu layanan yang membantu agar hak-hak keberadaan, kehidupan, perkembangan individual yang bersangkutan kembali peroleh oleh hak-hak tersebut selama ini dirampas, dihalangi, dan dibatasi. Tujuan layanan advokasi secara umum itu mengentaskan klien dari suasana yang buruk di dirinya, sedangkan tujuan secara khusus yaitu membebaskan klien dari cengkaman pihak tertentu. Komponen layanan advokasi yaitu konselor, korban penyelenggara hak, pihak-pihak terkait. Materi layanan advokasi itu terfokus pada klien yang terkena perlakuan negatif dan pihak-pihak tertentu yang merugikan klien berkenaan dengan materi di karakter. Mungkin sekian materi pada kali ini. Salah dan janggal saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.